Kasihan sekali gadis ini. Meskipun dia sedang berhamil, dia disakiti oleh ibu kandungnya sehingga membuatnya masuk penjara. Hari ini, dua gadis melahirkan pada saat yang sama. Tetapi ayah mereka adalah orang yang sama. Putri Taipan berbaring di ruang VIP, melahirkan sepasang burung phoenix naga. Sedangkan gadis bisu di penjara yang melahirkan seorang bayi perempuan. Satu sisi adalah kehidupan di surga, sisi lainnya adalah neraka. Yori memeluk bayinya yang baru lahir. Tiba-tiba dia membuka mulutnya untuk berbicara secara ajaib. Dia menamai putrinya Seo Yun. Rekan-rekan narapidana mengira dia tidak bisa bicara. Setelah melihat begitu mereka tercengang. Kembali 10 tahun yang lalu. Yori masih gadis cantik yang lincah. Bersekolah di sekolah yang sama dengan Putri Taipan. Ayahnya adalah sopir keluarga Taipan. Meski kondisi ekonomi mereka tidak baik, ayah dan anak ini sangat puas dengan kehidupan bahagia mereka saat ini. Setelah itu, kehidupan yang awalnya damai dan bahagia berakhir pada hari ini. Hari ini, Nyonya Taipan datang untuk mencari ayah Yori. Dia tiba-tiba berlutut di depannya. Berharap dia bisa membiarkan putrinya menyumbangkan sumsum tulang untuk menyelamatkan nyawa putranya yang menderita leukemia. Dokter berkata semua kerabat tidak cocok. Hanya putrinya Yori yang cocok. Ayah Yori baru tahu sekarang bahwa ternyata beberapa hari yang lalu, dia mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk semua staf. Untuk menemukan sumsum untuk putranya. Nyonya dengan sungguh-sungguh memohon kepada ayah Yori. Berharap dia bisa mengingat mereka semua tumbuh di panti asuhan. Untuk menyelamatkan putranya. Dan berjanji untuk membalas budinya dengan baik. Tetapi ayah Yori merasa putrinya masih terlalu muda. Bahkan jika dia memberi lebih banyak uang, dia tidak dapat menggunakan nyawa putrinya sebagai transaksi. Jadi dia dengan tegas menolak permintaannya. Ayah Yori merasa sangat aneh. Mengapa sumsum semua kerabat dan teman mereka tidak cocok? Tetapi hanya putrinya Yori yang cocok. Dia ingat hal yang dipercayakan oleh presiden kepadanya. Untuk menemukan mantan putrinya istrinya. Jadi dia berlari ke Institut Kesejahteraan untuk mencari staf untuk menanyakannya. Staf mengatakan kepadanya bahwa tahun itu Nyonya meninggalkan bayinya di panti asuhan. Apalagi, ada luka bakar yang sangat parah di bahu anak itu. Sang ayah tiba-tiba teringat bahwa putrinya juga mengalami luka bakar di bahunya. Bekas luka yang sudah ada sejak dia mengadopsinya. Jadi dia bergegas pulang untuk menemukan pakaian yang Yori pakai saat dia mengadopsi Yori. Benar saja, dia menemukan bahwa inisial Nyonya tertulis di atasnya. Mungkinkah Yori adalah putri kandung Nyonya? Ini terlalu mengejutkan. Dia menelepon Direktur Lembaga Kesejahteraan. Untuk mengkonfirmasi lagi. Di sisi ini, putranya tiba-tiba dalam kondisi kritis. Jika tidak segera menemukan sumsum untuk transplantasi, takut bahwa hidupnya tidak akan terselamatkan. Tepat pada saat darurat, Nyonya menerima telepon dari ayah Yori, yang memintanya untuk datang ke Institut Kesejahteraan untuk bertemu. Ternyata ayah Yori telah mengkonfirmasi dari Direktur Institut Kesejahteraan bahwa Yori benar-benar putri Nyonya. Dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada Nyonya. Tapi dia tidak sabar untuk menyelamatkan putranya, jadi dia menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Yang membunuh ayah Yori yang malang. Dia berpikir bahwa melakukan itu bisa menjadi wali Yori. Lalu menyelamatkan nyawa putranya. Yori duduk di rumah menunggu ayahnya pulang untuk merayakan ulang tahunnya. Tetapi dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Tetapi hanya menerima telepon dari polisi. Yori berlari ke kantor polisi dan melihat bahwa sepatunya terbakar hitam. Patah hati dan menangis tanpa suara. Dia menyadari ini adalah hadiah ulang tahun yang baru saja dia beli untuk ayahnya. Begitu saja, Nyonya mengadopsi Yori sesuai keinginannya. Dia juga memalsukan tanda tangan ayah Yori. Menandatangani formulir persetujuan untuk menyumbangkan sumsum tulang. Yori juga mengikuti wasiat ayahnya, menyelamatkan putranya Nyonya. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Yori telah tumbuh besar atas nama putri angkat Nyonya. Pacarnya Moyol telah berhasil melamar Yori. Ketika Yori bahagia dan penuh harapan tentang kehidupan masa depannya,
Penyakit leukemia putranya kambuh. Dan saat ini Yori juga mengetahui bahwa dia hamil. Ibu Moyol kebiasaan berjudi. Ditipu oleh orang lain untuk meminjamkan uang kepada riba. Dan tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Pada saat ini, Yori mengetahui bahwa dia hamil. Ketika dia mengetahui bahwa dia akan menjadi seorang ibu, dia sangat bahagia. Tetapi ketika Haijo mengetahui bahwa Yori hamil dengan anak Moyol, dia menjadi marah. Dia mencari Moyol. Aku dapat membantu kamu membayar hutang yang sangat besar itu. Syaratnya dia harus berada di sisinya. Tapi tidak menyangka Moyol sudah menolak. Yori juga tidak segan-segan memberikan semua uang asuransi yang ditinggalkan ayahnya dalam kecelakaan itu kepada Moyol untuk membayar hutangnya. Dan menyuruhnya untuk mengurus masalah mendesak terlebih dahulu. Sedangkan dia akan memikirkan cara untuk mengumpulkan lebih banyak uang. Yori bermaksud memberitahu Moyol bahwa dia hamil. Tetapi ketika dia melihat situasi pacarnya saat ini, dia berhenti. Di sisi ini, Haijo pergi ke perusahaan rentenir untuk melunasi hutang ibu Moyol kepada mereka. Di samping itu, dia juga memberi mereka tambah 100 juta. Untuk membiarkan mereka pergi ke rumah Moyol untuk menimbulkan masalah. Dan memaksanya sampai akhir. Ketika Yori pulang, dia bermaksud untuk meminjam uang dari ibu angkatnya untuk membantu Moyol membayar hutangnya. Tetapi mendengar dari ibu angkatnya bahwa leukemia putranya telah kembali lagi. Selama Yori dapat menyelamatkan putranya, tidak peduli seberapa banyak uang yang dia pinjam, dia akan setuju. Sekarang Yori ragu-ragu. Dia menyentuh anak di perutnya. Dan memberitahu ibu angkatnya bahwa dia sudah hamil. Dia ingin melahirkan anak ini. Jadi dia tidak bisa mendonorkan sum-sum tulangnya lagi. Tetapi jawaban ibu angkat itu membuatnya sangat terkejut. Anak-anak bisa memiliki nanti. Bagaimana bisa mengambil nyawa anak yang belum lahir sebagai ganti nyawa aku? Ibu. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan Jasuk. Itulah alasan keberadaanmu. Pada titik ini, dia menyadari bahwa ibunya mengadopsinya. Hanya untuk menyelamatkan nyawa putranya. Yori marah, bersiap untuk pindah dari rumah ini. Tapi dikunci olehnya. Pada awalnya, karena ibu angkatnya ingin menyelamatkan putranya. Dia tidak menolak menggunakan trik untuk membunuh ayah Yori. Sekarang, bagaimana dia bisa membiarkan Yori pergi dengan mudah? Di sini, perusahaan rentenir datang ke rumah Moyol untuk menagih hutang. Mereka sengaja membuat Moyol marah. Bersiap untuk mengambil ibu dan saudara perempuannya untuk dijual. Dengan enggan Moyol hanya bisa mengambil tindakan dan bertarung dengan mereka. Tapi tanpa diduga, mereka tidak hanya tidak melawan, tetapi juga melukai diri mereka sendiri. Seperti yang diharapkan, Moyol dikirim ke penjara karena memukuli orang yang terluka. Dan dia akhirnya tunduk pada kenyataan. Moyol pergi mencari Haijo untuk meminta bantuan. Dan Haijo akhirnya mendapatkan keinginannya yang memenangkan kekasihnya. Pada saat ini, Yori dikunci oleh ibu angkatnya, dia berpura-pura sakit perut. Menipu pengawal dan berlari keluar. Yori saat ini masih tidak tahu bahwa dia telah dikhianati oleh pacarnya. Setelah keluar, dia langsung berlari mencari pacarnya untuk meminta bantuan. Melihat Moyol, dia pingsan. Setelah bangun, Yori berkedip dan melihat ibu angkatnya berdiri di sampingnya. Tanpa diduga, pria yang paling dia percayai yang sudah menjualnya. Menghadapi uang dan keuntungan. Pacarnya sudah meninggalkan Yori dan anaknya. Yori patah hati dan putus asa, sekali lagi dia dibawa ke rumah ibu angkatnya. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke rumah sakit, pada saat mobil berhenti di lampu merah, Yori membuka pintu mobil, mengambil kesempatan untuk keluar dari mobil. Demi seorang ibu, demi anak dalam perutnya, dia naik taksi untuk meninggalkan tempat ini. Di sini, ibu angkat segera mengirim seseorang untuk menemukan Yori. Bagaimanapun, mereka harus membawanya kembali. Karena Yori mengambil semua uang asuransi yang ditinggalkan ayahnya, memberikannya kepada pacarnya untuk membayar hutang. Sekarang sedikit uang yang tersisa juga telah dihabiskan. Dia diusir oleh pemilik penginapan di luar. Yori lapar, berdiri di depan warung pangsit.
Tepat ketika dia ditemukan oleh orang dari ibu angkatnya, Yori panik dan melarikan diri. Tepat saat dia siap ditangkap olehnya, pria itu tidak hati-hati yang terpeleset dan jatuh ke tanah. Yori baik hati yang memeganginya. Tetapi karena dia tidak cukup kuat, pria itu akhirnya jatuh dan mati. Pada saat yang sama, putra ibu angkatnya di rumah sakit juga tidak selamat. Dia menderita dan putus asa, membawa kematian putranya. Semuanya jatuh di kepala Yori. Dia memberitahu Yori bahwa, bahkan jika dia berlari ke Cakrawala, sudut laut, dia pasti akan menemukannya. Dan akan membuatnya juga mengalami rasa sakit kehilangan seorang anak. Namun hal yang tak terduga adalah, ketika menghadapi interogasi polisi, Yori tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi langsung mengakui bahwa dia telah membunuh seseorang.